Oke, selamat pagi semua. Pagi. Pagi, Bu. Ya, semua dalam keadaan yang sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk kehadirannya ya. Untuk pagi hari ini ada 38 partisipan, termasuk Ibu ya berarti. Ada dari 12 MIPA 1, 2, 3. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan mempelajari materi di bab 4 dalam LKS-nya, yaitu terkait distribusi normal halaman 98. Minggu lalu untuk 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2 sudah sempat ya kita membahas ini secara online, tapi kebetulan di 12 MIPA 3 karena ada perubahan jadwal di hari Jumat kemarin sehingga belum sempat ya membahas ini. Jadi Ibu sepakati supaya adil ya semua dapat materi ini. Jadi untuk 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2 yang udah dapat nggak apa-apa ya kita belajar ini lagi supaya lebih paham lagi begitu ya. Oke. Kalau gitu, kita mulai ya. Ini ada di buku LKS kalian halaman 98. Kalau di bab sebelumnya kita belajar terkait distribusi binomial, di mana di sana kita gunakan variabel acak diskrit. Ya. Variabel acak diskrit itu kemarin menggunakan bilangan bulat ya untuk menyatakan hasil percobaannya. Sedangkan untuk di distribusi normal, hari ini kita bahas, kita akan belajar menggunakan variabel acak kontinu. Di mana variabel acak kontinu ini kita bukan lagi menggunakan hanya bilangan bulat saja, tapi juga bilangan real ya. Jadi bilangan real itu semua jenis bilangan yang ada ya, nggak cuma hanya bilangan bulat aja. Kalau di distribusi binomial kemarin kan kita hanya menggunakan bilangan bulat ya. Seperti itu. Kemudian contoh dari variabel acak kontinu kita bisa lihat di bawahnya. Ada ada ini ya, siswa ya pada suatu kelas yang beranggotakan 40 orang dilakukan pengukuran berat badan siswa. Dari data hasil pengukuran berat badan tersebut diperoleh berat badan siswa terbesar adalah 90 kg dan yang terkecil 38 kg. Tentukan variabel acak yang menyatakan hasil pengukuran berat badan tersebut. Nah, dalam menyatakannya ini, menyatakan variabel acaknya, kita list dulu. Yang terbesar itu apa sih? 90 kg ya. Dan yang terkecil 38 kg. Jadi, jika berat badan siswa dinyatakan dalam B ya, di situ variabelnya. Ini bebas ya. Di sini dibilang variabelnya di sini B. Maka nilainya bisa dinyatakan dengan interval B lebih besar sama dengan 38 dan kurang dari sama dengan 98. Kenapa dinyatakan dalam bentuk seperti ini? Karena kan bisa aja berat badan siswa yang lainnya itu misalnya 38,7 gitu ya. Ada yang 39,333 misalnya gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Makanya di sini kita menuliskan variabel acaknya menggunakan interval seperti ini ya. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk himpunan seperti ini. B besar ya, kalau himpunan itu kan dinyatakan dengan huruf kapital, huruf besar. B besar sama dengan B, terus garis ini artinya sedemikian sehingga B kecilnya itu lebih dari sama dengan 38 dan kurang dari sama dengan 90 ya, 90 kg. Oke. Itu salah satu contoh terkait dengan variabel acak kontinu. Kita lanjut dulu ke bagian kedua ya, ada distribusi peluang. Variabel acak kontinu. Nah, ini yang akan kita pelajari ya hari ini ya, ada hitung-hitungannya di sini. Nah, kita lihat variabel acak kontinu berupa interval bilangan pada garis bilangan real. Fungsi peluang pada variabel acak kontinu X sama dengan
X kecil sedemikian sehingga X kecilnya lebih dari sama dengan A, dan X-nya kurang dari sama dengan B, di mana X-nya anggota bilangan real. Ya, di sini ya. Dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini nilai fx-nya lebih besar sama dengan 0. Dan yang pasti nilai fx-nya tidak lebih dari 1. Jadi nilai fx-nya ini sebenarnya ada di antara 0 dan 1. Sama seperti waktu kita belajar mencari nilai fx di variabel acak diskrit. Ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya, karena kita mau menentukan variabel acak kontinu ya, di sini berarti terkait dengan mencari luas daerah di bawah kurva. Ya, jadi nanti fungsinya mungkin bisa dibuat sebuah kurva. Nah, kita akan mencari luas daerah di bawah kurva, di mana ketika kita mencari luas daerah di bawah kurva, kita gunakan konsep integral. Ya, dulu waktu kelas 11 sudah pernah belajar integral ya dengan gurunya dulu, mungkin siapa nggak tahu Ibu ya. Nah, itu di mana nanti luas daerahnya ini nilainya 1 kalau dia merupakan fungsi peluang variabel acak kontinu ya. Gitu. Jadi kayak nilai peluang kita belajar di diskrit kemarin, nilainya tidak lebih dari 1. Artinya dia maksimal 1, paling kecil 0 ya. Nah, di sini luas daerahnya itu sama seperti nilai peluang, yaitu 1 maksimal ya. Jadi kita bisa gunakan integral dengan batas bawahnya A ya, ini nggak terlalu terlihat tulisannya. Dengan batas atasnya B, fungsinya fx terhadap dx. Dan ini hasilnya sama dengan 1. Kemudian yang C, jika dipilih secara acak sebuah nilai data, peluang terambil nilai data pada interval antara C dan D, ya, misalnya gitu, sama dengan luas daerah di bawah kurva pada interval tersebut. Ya. Jadi kalau yang B tadi kan gini ya, misal Ibu punya grafik atau kurva. Kurvanya seperti ini. Kalau kita gambarkan misalnya ini kurvanya. Nah, ini dengan interval A sampai B. Nah, kita mau cari luas daerah di bawah kurvanya. Ini. Nah, yang warna kuning ini luas daerahnya sama dengan 1. Yang B ini ya. Tapi kalau yang C, kan dia bilang gini, dipilih secara acak ya. Sebuah nilai di antara A dan B gitu ya. Sebuah nilai di antara A dan B, misalnya di sini C, terus D gitu ya. Nah, ini mau cari luas daerahnya di antara ini. Nah, dengan fungsi yang sama tapi rentangnya atau batasnya, batas atas dan batas bawahnya itu adalah C dan D, bukan AB lagi ya. Gitu. Dan pasti luasnya kurang dari 1, nggak mungkin lebih dari 1. Karena dari A ke B kan 1 tadi ya. Berarti kalau cuma dari C ke D pasti kurang dari 1. Begitu. Untuk ngecek hasil integralnya gitu ya konsepnya. Kemudian yang D, ya, kita lihat di sini. Nilai P X kurang dari sama dengan X. Yang bawah ini ya. Ini nggak terlalu jelas nih fotonya. Nilai P untuk X besar kurang dari sama dengan X kecil akan sama dengan nilai P X besar kurang dari X. Kalau di variabel acak diskrit kemarin beda ya antara yang pakai sama dengan sama yang tidak pakai sama dengan. Ya, Ibu ingatin lagi, kalau diskrit itu kemarin nilai P X kurang dari sama dengan 5, misalnya gini ya. Ini nilainya nggak sama yang P untuk X-nya kurang dari 5. Kenapa? Karena misalnya kalau yang ini, kalau yang depan ini kan berarti F0 ditambah F1 sampai dengan F5, ya kan? Tapi kalau yang ini kan enggak, cuman sampai F4, ya gitu. F1 sampai dengan F4. Ini kalau di diskrit. Tapi kalau di kontinu, karena kita pakainya integral ya, kontinu,
Untuk nilai P, X kurang dari sama dengan 5, ini nilainya sama dengan P, X kurang dari 5. Karena di sini kita pakai integral dengan batas 0 sampai 5 fx dx untuk mencarinya ya. Yang di sini juga sama, ini juga pakai integral 0 sampai 5 fx dx. Jadi hasilnya nanti sama gitu. Ini perbedaan nilai peluangnya ya. Nilai luas daerah ya, luas daerah di bawah kurvanya seperti itu. Oke. Kita langsung lihat ke contohnya. Nah, di sini. Ini ada di LKS-nya ya, udah ada pembahasannya juga, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi supaya lebih paham. Diketahui fungsi peluang fx sebagai berikut. Nah, di sini ada dua ya, didefinisikan. Yang pertama untuk interval 0 sampai 2, yang ini. Kemudian yang kedua untuk X yang lain. Jadi fungsinya 0. Nah sekarang yang A soalnya adalah disuruh menunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Nah kalau ketemu soal-soal seperti ini pasti ya, sudah pasti dia adalah fungsi peluang. Tapi bagaimana caranya supaya kita tahu kalau dia itu beneran fungsi peluang? Kita buktikan menggunakan apa tadi? Syarat-syaratnya ya, syarat-syarat fungsi peluangnya. Ya, dikatakan fungsi peluang, ada dua syaratnya tadi ya, yang penting ya, yang utama. Yang pertama, nilai fx-nya ada di antara 0 dan 1. Kemudian yang kedua, luas daerahnya sama dengan 1. Jadi kita buktikan nih dua-duanya. Mungkin kalau di LKS untuk yang bagian syarat yang pertama ini, dia langsung menyatakan bahwa nilai fx-nya selalu bernilai positif. Ya. Tahu dari mana? Tahu dari gambar kalau di LKS ya. Tapi mungkin di sini Ibu akan jelaskan kenapa kok fx-nya selalu bernilai positif. Sekarang kita lihat dulu. Tadi untuk fx-nya yang x plus 1/4 ya. Ini kita buktikan dulu. Yang pertama ya, nilai fx-nya ada di antara 0 dan 1 atau fx-nya lebih dari 0 gitu ya. Yang pertama tadi fungsinya kan ini ya, fx-nya yaitu x plus 1/4. Kemudian ini untuk nilai x-nya berapa aja? Untuk nilai x-nya 0, 1, dan 2. Karena di sini batas intervalnya dari 0 sampai 2 ya. Berarti x-nya untuk 0, 1, 2. Nah, kita buktikan nih, benar nggak fx-nya antara 0 dan 1? Ganti nilai x-nya dengan 0 yang pertama. Berarti f0 yaitu 0 ditambah 1 dibagi 4. Ya. Ini 1/4. Kemudian F1. F1 berarti ganti nilai X-nya dengan 1. 1 plus 1/4. Nilainya 2/4. Kemudian F2. Ganti nilai X-nya dengan 2. Berarti 2 plus 1/4. Hasilnya adalah 3/4. Nah ini semuanya nilainya lebih dari 0 ya. Fx-nya lebih dari sama dengan 0. Atau kurang dari sama dengan 1 ya kan ya. Nah, ternyata benar. Untuk syarat yang pertama sudah terbukti bahwa nilai fx-nya selalu bernilai positif. Lebih dari 0 dan kurang dari 1 ya. Ini benar ya. Nah, kemudian kita akan membuktikan yang kedua. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa syaratnya adalah luas daerahnya sama dengan 1. Kita gunakan lagi fx yang atas ya. Nggak gunain yang 0 ya. Kenapa? Karena yang jelas kan yang atas ya fungsinya ya. Kalau yang bawah kan hanya untuk menyatakan x yang lain gitu. Selain 0 sampai 2. Nah, kita gunakan lagi x plus 1/4. Kemudian karena di sini intervalnya dari 0 sampai 2, berarti kita buat seperti ini. Bentar. Ini kan luasnya harus sama dengan 1 ya. Berarti luasnya sama dengan integral. Karena tadi intervalnya 0 sampai 2, berarti 0 sampai 2. Fx-nya apa? Fx-nya adalah x plus 1/4 dx. Nih. Ya. Kemudian kita integralkan. Nah, ini akan menjadi sulit ketika kalian tidak paham konsep integral ya. Jadi
mohon untuk diingat kembali bagaimana sih cara mengintegralkan suatu fungsi. Ya, pasti nanti kalau misalnya Ibu jelasin ini integralnya ini, kalau kalian nggak paham konsep integralnya, udah pasti nanti ngerjain ketemu soal yang lain udah bingung lagi. Jadi harus tahu dulu cara mengintegralkan tuh gimana sih. Ibu ini ya ulas sedikit ya tentang integral. Jadi kalau kita punya fx sama dengan ax pangkat n. Nah, terus kita mau integralin fx-nya. Integral fx terhadap dx. Berarti kan integral dari ax pangkat n dx. Namanya juga mengintegralkan. Berarti kalau mengintegralkan kita naikkan pangkatnya. Intinya gitu ya. Nah, tapi nggak cuma naikin pangkatnya, depannya nanti ikut ada sesuatu yang bertambah gitu ya. Jadi di sini A-nya tetap dikali dengan 1 per pangkatnya ditambah 1, X pangkatnya ditambah 1, dx. Ya, contoh, misal Ibu punya di bawahnya fx-nya adalah 2x misalnya. Ibu punya fx-nya 2x. Tipis banget ya. Ini ya. Fx sama dengan 2x. Ini sebelum kita ke tadi ya, contoh soalnya ya, ini konsepnya dulu. Kemudian kita mau integralin nih si 2x nih. Integral dari 2x dx. Berarti 2-nya tetap dikali. X-nya ini pangkat berapa kalau kayak gitu? Kalau cuman X gini berarti pangkat berapa X-nya? Halo? 1. Betul ya. Ini pangkat 1 nih, kalau nggak ditulis pangkatnya ya. Nah, jadi di sini kita bisa tulis 1 per, ini selalu 1 per ya. Pangkatnya ditambah 1, X pangkatnya ditambah 1. Jadi angka yang di sini sama yang di pangkatnya tuh selalu sama. Ini sama dengan ini. Ya. Oh ya, sorry. Karena ini tadi integral tak tentu ya. Berarti nanti ada ini nggak pakai dx. Sorry, Ibu salah sedikit nih tulisnya. Ini plus C. Karena ini integral tak tentu ya. Kalau yang di soal ini namanya integral tentu. Kenapa kok integral tentu? Karena dia punya batas ya. Ini suka gini deh. Nah, integral tentu karena dia punya batas yaitu 0 sampai 2. Kalau yang di contohnya Ibu tadi ini kan nggak ada batasnya ya. Nah, ini jadi dipakai plus C gitu. Jadi ini berapa ini? 2 per 2 ya. Ini coret sama ini. Habis ya 1. Jadi X kuadrat ditambah C. Nah, sekarang lagi. Kalau Ibu punya fx-nya sama dengan 3 misalnya. Berarti fx sama dengan 3. Kita integralkan 3 terhadap dx. 3 kalau diintegralkan terhadap dx jadinya apa? Ada yang tahu mungkin? Sebelum Ibu ingetin lagi. 3x. Iya, betul 3x. Nah, jadi kenapa kok 3x? Sebenarnya 3 ini punya variabel x ya. Sebenarnya, tapi dia punya x-nya pangkat 0. Jadi nggak ditulis kan segala sesuatu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Ini sebenarnya dia punya. Nah, ini kalau kita integralkan jadinya 3-nya tetap, terus 1 per pangkatnya ditambah 1, X pangkatnya ditambah 1, plus C. Jadi kita punya di sini 3 per 1, 3 per 1 itu 3, X pangkat 1 ditambah C, 3X. Itu. Kalau integral 2, misalnya fungsinya 2 doang, nggak ada X-nya. Integral dari 2 jadi apa? 2x. 2x. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini Ibu tambahin kalau kita punya fx-nya sama dengan a, terus kita mau integralin si a-nya terhadap dx, hasilnya adalah ax c. Ax ya intinya. Jadi kalau tadinya nggak ada x-nya, kalau diintegralin jadi ada x-nya gitulah ya. Cara gampangnya itu.
Oke, sekarang kita balik lagi ke contoh soalnya tadi. Di sini integral 0 sampai 2 X plus 1 per 4. Nah, kok ada pecahannya, Bu? Susah? Enggak. Per 4-nya bisa dikeluarin ya. Dikeluarin dulu dari ini apa? Dari X plus 1. Jadi kita punya di sini 1 per 4 dalam kurung X plus 1 dx. Nah, supaya memudahkan ketika kita mengintegralkan bentuk pecahan seperti ini, mungkin pecahannya bisa dikeluarkan dulu dari fungsinya, ya, difaktorkan ya, gitu. Ini kita pakai sifat-sifat integral. Seperempatnya bisa lagi dikeluarin dari situ. Ini, jadi sisanya X plus 1 dx. Nah, baru deh seperempatnya tetap, terus ini X plus 1-nya kita integralkan. X kalau diintegralin jadi apa? Jadi 1 per. Ya, karena di depannya X kan angka 1 ya, ini sebenarnya ya. Cuman kan nggak ditulis ya. Terus dia berpangkat 1 nggak ditulis juga. Jadi langsung aja 1 per 1 ditambah 1. X. 1 ditambah 1. Ditambah integral dari 1. Kalau integral dari 1 berapa? Tadi integral dari 2 jadi 2x. Kalau integral dari 1 berapa jadinya? X. Ya, X, 1x atau x ya, gitu. Oke. Jangan ditulis lagi dx-nya kalau sudah diintegralkan. Yang ditulis apa? Batasnya. 0 sampai 2. Gitu. Baru deh, apa namanya? 1/4, terus ini setengah X kuadrat ditambah X. Batasnya 0 sampai 2. Kemudian diapakan? Dimasukkan batas atasnya, dikurangi dengan batas bawahnya. Jadi yang pertama, ini 1/4-nya tetap ya, di depan. Yang pertama, kita ganti dulu nilai X-nya nih, ini sama ini, dengan batas atasnya. Batas atasnya di sini kan 2 ya. Ini atas, ini pasti ya. Yang atas itu yang besar ya. Yang ini yang bawah. Nah, kita tulis dulu batas atasnya. Jadi setengah dikali dengan X-nya diganti 2. 2 kuadrat ditambah 2. Dikurangi dengan batas bawahnya 0. Berarti ganti nilai X-nya dengan 0. Setengah dikali 0 kuadrat ditambah 0. Nah, baru kita hitung. Ini 1/4. Ini setengah dikali dengan 2 kuadrat. Bukan 2 kuadrat ditambah 2 dulu baru dikali setengah. Salah ya. Jadi kita ikuti aturan kali bagi tambah kurang itu ya. Pasti perkalian dulu yang diutamakan ya. Ini 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2 ya. Jadi kita punya 2 ditambah 2 hasilnya 4. Lalu yang belakang yang ini hasilnya adalah 0 ya. 4 dikurangi 0 hasilnya 4. Jadi kita punya 1/4 dikali dengan 4. Hasilnya sama dengan 1. Nah, tadi dia bilang kalau fungsi peluang luas daerahnya pasti 1. Dan ternyata di sini kita dapat luasnya 1. Berarti karena sudah memenuhi syarat 2 syarat ya tadi ya. Atau nilai fx-nya selalu bernilai positif dan luas daerah di bawah kurva sama dengan 1, berarti dia benar merupakan fungsi peluang. Begitu. Jadi cara membuktikannya gitu ya, ada dua hal seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Belum ada? Oke, kalau belum ada, sebelum kita ke contoh yang kedua, Ibu mau bahas dulu ini. Soal ya. Soal yang ada di LKS uji kompetensi 2 halaman 102 nomor 1. Kita bahas dulu ini, baru nanti kita ke contoh yang kedua. Di sini diketahui ada fungsi peluang ya. Dia bilang gitu. Fx 1/5 untuk nilai 0 sampai 5 dan yang kedua 0 untuk x yang lain. Dan yang pertama soalnya
disuruh membuktikan bahwa dia merupakan fungsi peluang. Ini sebenarnya udah jelas fungsi peluang, cuman kalian disuruh buktiin aja ya. Dikasih kerjaan gitu ya. Oke. Kita cek dulu jawaban yang A ya. Nanti yang B dan C kita lihat contoh yang pertama tadi dulu. Oke, yang A dulu. Di situ fungsinya 1/5. Tadi syaratnya yang pertama, nilai fx-nya harus di antara 0 dan 1 ya. Kalau di LKS mungkin tulisannya hanya fx lebih dari sama dengan 0, tapi sebenarnya gini ya, fx-nya lebih dari 0 tapi harus kurang dari sama dengan 1 gitu. Nah, sekarang kita lihat fungsi fx-nya di sini kan terdefinisi di dua, ada di 1/5, ada di 0 ya kan ya. 1/5 untuk nilai 0 kurang dari x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 5. Kita tulis dulu fx-nya 1/5. Kemudian untuk nilai x-nya berapa aja di situ? Kalau 0 sampai 5 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ini gimana cara membuktikannya? Untuk nilai semua nilai fx-nya positif atau enggak? Ada di antara 0 sampai 1 atau enggak? Caranya berarti gini. Untuk F1 berarti nilainya berapa? F0 dulu ya. Mulai dari 0 soalnya. F0 nilainya berapa? Nilainya ya udah 1/5 ya kan ya. Karena kan 1/5, kecuali kalau 1/5 X, ganti X-nya dengan 0 gitu kan ya. Tapi kan di sini fx-nya hanya 1/5. Ya udah berarti untuk fx untuk x-nya 0 nilainya 1/5. Untuk x-nya nilainya 1 nilainya 1/5. X-nya 2 nilainya 1/5. X-nya 3 nilainya 1/5. X-nya 4 nilainya 1/5. X-nya 5 nilainya juga 1/5. Semuanya nilainya 1/5. Artinya nilai fx-nya ada di antara 0 dan 1 ya, gitu. Jadi ini terbukti yang pertama ya. Kemudian yang kedua kita buktikan luas daerahnya sama dengan 1. Jadi ini luasnya harus sama dengan 1. Nah, kita cek tadi fx-nya kan 1/5 ya. Kita ambil yang 1/5 enggak yang 0 ya. Yang atas ya pasti. Untuk rentang nilainya dari 0 sampai 5. Berarti kita bisa integralkan luasnya sama dengan integral 0 sampai 5 fungsinya 1/5 dx. Ya. Nah, sekarang kita integralin si 1/5. 1/5 kalau diintegralkan jadi berapa? Ayo. Integral 1 tadi berapa? X ya. Integral 2 tadi berapa? 2x. Integral 3, 3x. Ya kan ya? Berarti kalau integral dari 1/5 nilainya? 1. Ada yang tahu? Gimana nilai integral 1/5? 1/5x. Ya, betul. Jadinya 1/5x. Karena kan 1/5-nya nggak punya x. Kalau diintegralin jadi dikasih x, gitu kan? Nah, ini jadi 1/5x. Nilainya 0 sampai 5. Kita masukin deh batasnya. Batas atas dulu ya. Batas atasnya kan yang 5 ya. Jadi kita ganti. 1/5 dikali 5. Ini. Dikurangi dengan batas bawahnya. 1/5 dikali 0. Ya. 1/5 dikali 5. Coret. Ini nilainya 1 ya. Jadi 1 dikurangin sama yang ini nilainya pasti 0 ya. 1 dikurangi 0 nilainya 1. Jadi terbukti bahwa luas daerahnya sama dengan 1. Syarat 1-nya terpenuhi, syarat 2-nya terpenuhi, ya udah berarti dia merupakan fungsi peluang. Begitu ya. Jadi itu adalah cara untuk membuktikan apakah dia fungsi peluang atau bukan. Itu ya. Oke, kalau untuk membuktikan fungsi peluang sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjut ke contoh yang B dan C. Ini sama ya sebenarnya ya. Jadi untuk contoh yang B, ya di sini ya Ibu coret-coret. Nanti baru dipindahin ke bawah. Untuk contoh yang B yang ditanyakan adalah
peluang untuk nilai variabel acaknya kurang dari sama dengan 1. Sekarang Ibu tanya, kalau kurang dari sama dengan 1 berarti berapa sampai apa aja nilainya? Kalau dilihat dari fungsi peluang yang ada di soalnya. X-nya kurang F0 sama F1. Iya, betul. Berarti kan yang dicari kalau di diskrit ya, berarti kan yang dicari F0 sama F1. Tapi kalau di continue, ini kan kita pakainya integral ya. Nah, jadi ini bisa dituliskan juga 0 kurang dari, ini ya, X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kenapa dari 0? Karena di sini batas nilai X-nya tadi dari 0 sampai 2, ya kan ya. Berarti dengan kata lain di sini bisa kalian cari integral dari batasnya. Batasnya ini dari berapa sampai berapa? 0 sampai 1, ya kan? Berarti 0 sampai 1, fx-nya sama masih pakai xx plus 1 per 4 juga. Nah, per 4 juga. Aduh, ini suka berubah-berubah gini. Nah, dx. Nah, tadi di bawah ya, kita kan sudah ketemu tuh nilai hasil integral dari X plus 1 per 4. Tadi mana hasil integralnya? Ini ya. Sebentar, Ibu tandai dulu. Nih tadi. Hasil integral dari X plus 1 per 4. Sama ya, ini kan kebetulan fungsinya sama dengan yang soal A juga ya. Jadi kita pakai yang ini nih. Pakai fungsi hasil integralnya adalah setengah X kuadrat ditambah X. Jadi langsung aja ya. Ibu nggak jelasin lagi dari mana dapat itu karena tadi sudah dibahas di bawah. Jadi ini kita punya fungsinya setengah X kuadrat ditambah X. Batasnya dari 0 sampai 1. Dah. Nah, yang membedakan antara soal A dan B adalah batasnya. Kalau tadi kita buktikan dia luasnya sama dengan 1 dengan batas 0 sampai 2 ya. Kalau di sini kan batasnya dari 0 sampai 1. Ya, itu yang beda. Jadi hasil pengintegralan fungsinya sama, cuman beda di hasil akhirnya karena batasnya beda. Kita ganti dulu dengan batas atas. Jadi kita punya setengah dikali 0 kuadrat ditambah, setengah dikali 1 ya. Batas atasnya dulu. Ditambah 1, ini. Dikurangi dengan setengah dikali 0 kuadrat ditambah 0. Ya. Ini berapa nih hasilnya nih? Setengah dikali 1. 1 dikuadratin kan hasilnya 1 ya. Ini kan 1. Setengah dikali 1 hasilnya setengah. Ya kan ya? Ditambah 1. Dikurangin sama yang belakang nih. Yang belakang nih pasti hasilnya 0 ya. Nah, dikurangin 1. Jadi jawabannya dikurangi 0 ya. Setengah kita tambah dengan 1 sama aja setengah kita tambah dengan 2 per 2. Hasilnya 3 per 2. Jadi nilai peluang untuk X-nya kurang dari sama dengan 1 adalah 3 per 2. Itu ya. Terus untuk soal yang C gimana? Ini ya. Yang C. Yang C yang ditanyakan adalah peluang ketika X-nya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti intervalnya dari mana sampai mana? X-nya dari mana sampai mana? Coba lihat lagi soalnya. Ada yang tahu? 1 sampai 2, Bu. Ya, betul. 1 sampai 2. Karena dia mintanya X lebih dari 1. Berarti kan gini. X-nya lebih dari 1, ya kan? Nggak pakai sama dengan ya, sesuai dengan ini. Ini penulisannya aja. Kemudian yang ini kurang dari sama dengan 2, karena mentoknya di situ. Nah, berarti kita cari integral dari 1 sampai 2, fungsinya sama, X plus 1 per 4 lagi. Itu. Ya kan? Terus nanti dimasukin nilai-nilainya. Kayak sebelumnya tadi.
Ini hasil integralnya masih sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu setengah X kuadrat ditambah X. Nah, ini batasnya aja yang beda. Nah, masukin batas atasnya, kemudian ditambah 2 ya. Bentar. Ini. Kemudian dikurangi dengan batas bawahnya. Nah, gitu. Tinggal dihitung deh hasilnya berapa nih. Nah, hasilnya ternyata kalau dihitung 5/8 ya. Ini nanti bisa dicek lagi ya, hasilnya segitu. Kalau untuk menghitung pecahan seperti ini, Ibu rasa untuk kelas 12 ya, udah bisa harusnya ya. Gitu ya. Kemudian ada nggak cara lain? Ada. Cara lainnya gimana? Berarti untuk apa namanya? Untuk menghitung nilai peluang ya. Nilai peluang untuk X-nya lebih dari 1, artinya kan berarti kita harus, ini cara lain ya, sini. P X lebih dari 1 ini sama aja kita tinggal mengurangi 1 dengan peluang X kurang dari 1. Ya enggak? Kenapa kok 1, Bu? Karena kan tadi nilai luas daerahnya atau nilai maksimal peluangnya dari 0 sampai 2 itu adalah 1. Ya kan? Yang kita cari kan cuma peluang X-nya ketika lebih dari 1. Kalau kita coba gambarin di grafik, ini loh maksudnya Ibu. Ini kan grafiknya. Ini ya. Nah, saya gini. Ini kan tadi dari 0 sampai ini 2. Nah, yang ini kan yang mau dicari lebih dari 1. Kalau 0 sampai 2, ini yang warna kuning nih, ini kan luasnya 1 ya kan? Tapi yang mau kita cari kan cuma dari 1 sampai 2, dari sini sampai sini. Berarti kan tinggal 1 dikurangin sama yang bagian sini nih. Nah, ya enggak? 1 dikurangin sama yang nilai peluangnya kurang, X-nya kurang dari 1 gitu. Nah, P peluang yang nilainya kurang dari 1, tadi 3/2 benar? Kayaknya Ibu salah ya. Yang B nilainya? Oh, yang B nilainya salah ini ya? Nggak ada yang koreksi. Ini Ibu keliru nih, masukin nilainya. Bentar. Kita ralat dulu. Ini bukan 3/2 ya. 3/8 harusnya. Kenapa kok 3/8? Karena salahnya di sini. Di integralnya ini kurang 1/4 di depannya ya. Nah, ini harusnya ada 1/4-nya di depannya. Aku lupa. Ini juga. Berarti di sini 1/4. 1/4 dikali dengan 3/2. Nah, hasilnya 3/8 ya. Berarti yang bawah tadi juga ya, 1/4-nya kurang. Sebentar. Nggak ada yang tanya nih. Ayo. Masih ngantuk semua ya? Oke, di sini harusnya ada 1/4 ya. 1/4 di sini. Nah, ini. Nah, ini ntar hasilnya benar 5/8. Nah, terus yang ini, karena tadi P ketika X-nya kurang dari 1 ya. P ketika X-nya kurang dari 1, berarti yang ini nih, nilai peluang X kurang dari 1 nih. Ini kan sama aja nilai peluang X kurang dari sama dengan 1 ya. Kan tadi Ibu bilang ya, kalau di variabel acak kontinu, ada sama dengannya atau enggak ada sama dengannya tuh sama aja. Ya, sama aja, apa namanya, hasilnya sama aja gitu. Nah, di sini, tadi kan kita sudah dapat tuh yang PX kurang dari sama dengan 1 di soal yang B. Ya kan? Nilainya berapa? Nilainya 3/8. Ya udah, di sini tinggal kita masukin aja, yaitu 1 dikurangi 3/8. Berarti sama aja 8/8 dikurangi, 8/8 dikurangi 3/8. Hasilnya 5/8. Jadi sama ya, mau pakai cara integral lagi boleh, mau pakai cara langsung yang seperti ini boleh.
Gitu. Hasilnya sama. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo, pada kemana nih? Tidak. Tidak. Oke. Ada 39 orang ya. Tidak. Oke, untuk contoh soal yang ini sudah ada ya. Sudah kita bahas. Sekarang coba kita lanjut dulu. Waktunya tinggal 8 menit ya. Cukup lah ya untuk membahas contoh soal nomor 2. Sebentar. Bu pindahin dulu ininya. Biar nggak terlalu mepet. Sini aja ya. Oke, kita bahas dulu contoh nomor 2, halaman 101. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan sebenarnya sama aja. Sebenarnya intinya sama syaratnya, cuman bedanya di sini yang ditanyain tuh si K-nya ini ya, kan belum tahu. Untuk nomor 2 kita bisa tuliskan fungsinya seperti ini, fx. Jadi didefinisikan ada 2 ya, ada 2 hal. Yang pertama x kuadrat plus 1 per K. Ini untuk x-nya lebih dari sama dengan min 3 dan kurang dari sama dengan 3. Kemudian ada 0 untuk X yang lain. Gitu ya. Kemudian ini disuruh menentukan nilai K dan dia sudah bilang bahwa dia adalah fungsi peluang. Tadi kalau fungsi peluang pasti syaratnya ada 2 ya. Yang pertama nilai fx-nya ada di antara 0 dan 1. Yang kedua, luas daerahnya sama dengan 1. Ini adalah syarat untuk fungsi peluang. Begitu. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita nggak usah buktiin yang atas ya. Yang ini nggak usah. Ini pasti jelas nilai fx-nya selalu positif. Ini udah jelas. Kenapa kok gitu? Kalau nggak percaya nanti dibuktiin ketika sudah ketemu nilai K-nya ya. Nah, jadi yang kita gunakan hanya yang ini saja untuk mengerjakan soal nomor 2 ya. Jadi kita pakai konsep bahwa kalau fungsi peluang itu luas daerahnya pasti 1, gitu ya. Ini luasnya pasti 1. Artinya ketika kita cari luas daerahnya kan berarti integral dari min 3 sampai 3 karena di sini batasnya dari min 3 sampai 3 ya kan ya. Fungsinya apa? Fungsinya x kuadrat plus 1 per K. Nah, ini kita integralkan terhadap dx. Sama ya. Itu. Kemudian, untuk mengintegralkan seperti ini hasilnya 1 ya, tadi harus ya. Nah, untuk mengintegralkan seperti ini, kan ini bentuk pecahan ya. K-nya, ini kan seper K ya, bisa kita keluarin. Jadi kita punya seper K, integral ya, x kuadrat plus 1 dx. Hasilnya harus 1. Gitu. Kemudian lanjut lagi, seper K-nya bisa dikeluarin. Biar nggak ngeribetin kita ketika mengintegralkan fungsinya ya. Itu. Kemudian ini seper K. Terus hasil integralnya x kuadrat kalau kita integralkan berarti 1 per pangkatnya ditambah 1 x pangkatnya ditambah 1. 1 kalau diintegralkan tadi jadi x. Batasnya dari min 3 sampai 3 sama dengan 1. Kemudian ini kita sederhanakan dulu penulisannya. 1 per 3, X pangkat 3 ditambah X, min 3 sampai 3 sama dengan 1. Baru deh kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Ya. Seperkanya tetap batas atasnya dulu yaitu 3. Sepertiga dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 dikurangi sepertiga dikali min 3 pangkat 3 ditambah min 3. Sama dengan 1. Seperkanya tetap
Kita hitung dulu yang di dalam kurung yang pertama. 3 pangkat 3 berapa? Ini. 3 pangkat 3 berapa? 27. Ya, 27. Ya, 27 kita bagi dengan 3, hasilnya berarti jadi 9. Ini 1 ya. Berarti kita punya yang di kurung yang sebelah kiri, 9 tambah 3 ya, tinggal ya. 1 kali 9, 9 tambah 3, 12. Dikurangi dengan yang belakang. Kalau min 3 di pangkat 3 berapa hasilnya? Min 3 di pangkat 3 berapa? Min 27. Ya, min 27. Min 27 dibagi 3, hasilnya min 9. Ini 1. Min 9 kita tambah dengan min 3, hasilnya adalah min 12. Sama dengan 1. Kemudian di sini seperka. Ini kan min ketemu min jadi plus ya. 12 tambah 12 yaitu 24 sama dengan 1. Ya, berarti nilai K-nya sama dengan 24 ya. Kenapa kok 24? Karena 1 per berapa sih? Kalau dikali sama 24 hasilnya 1 gitu kan ya. Berarti kan K-nya 24 gitu. Ya. Jadi ketemu nilai K-nya adalah 24. Nah, untuk soal yang B ini sama ya. Karena kita tadi udah tahu fungsi K-nya, nilai K-nya 24 yang ini bisa diganti ya, nanti 24 gitu. Berarti untuk soal yang B, ini soal yang A. Untuk soal yang B tinggal cari integral dengan batas negatif 2 sampai 1 ya. Jadi tinggal cari negatif 2 sampai 1. Fungsinya X kuadrat plus 1 per 24 dx. Gitu. Dah, tinggal cara ke bawahnya sama seperti sebelumnya ya. Ini mungkin 24-nya bisa dikeluarin dulu, gini kan ya. Nah. Itu. Terus kita integralin, tanggung lah ya sedikit ya. Sebentar. Kita kerjain dulu ini 1/24, terus dalam kurung integral dari X kuadrat tadi 1/3. Tadi kan udah ya kita bahas di bawah ya. Ditambah X, batasnya min 2 sampai 1. Masukin batas atasnya 1 ya kan. Berarti 1/3 dikali 1/3 ditambah 1. Ini tuh, bentar. Dikurangi dengan 1/3 dikali min 2/3 ditambah min 2. Nah, berarti 1/24. Ini hasilnya 1/3 ditambah 1, berarti hasilnya 4/3 ya. 1/3 tambah 3/3 kan ya. Dikurangi dengan yang ini min 8/3 ditambah min 2. Min 2-nya sama aja min 6/3, berarti kan min 8/3 ditambah min 6/3 berarti min 14/3 ya. Min ketemu min plus ya kan. Jadi di sini kita punya 1/24, ini jadi 18/3. Ya, 18 dibagi sama 3 kan 6 ya. 24 dibagi sama 6, 4. Jadi kita punya hasilnya 1/4. Itu. Nah, itu ya. Jadi untuk mencari nilai peluang untuk rentang nilai yang berapa sampai berapa, itu tergantung ya di soalnya ya. Ini rentangnya min 2 sampai 1. Gitu. Nanti mungkin ada yang berapa sampai berapa gitu ya, beda-beda ya. Mungkin fungsinya sama tapi batasnya yang beda. Gitu. Sebenarnya saya mau bahas beberapa soal lagi, tapi karena waktunya nggak cukup ya. Nanti bisa dipelajari dulu secara mandiri atau mungkin kalau bingung bisa bertanya dengan Ibu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mungkin ada pertanyaan langsung yang masih bingung?
mungkin bingung mau tanya apa ya, saking banyaknya pertanyaan gitu. Ya, jadi materi kita di distribusi normal ini mungkin akan nggak sulit ya sebenarnya ya. Cuman lebih rumit ya, lebih rumit dari sebelumnya. Tapi kalau dipahami nanti gampang kok. Gitu. Pelan-pelan ya, kita coba pahami, sama-sama belajar ya. Itu ada pertanyaan dulu? Tidak. Tidak ada. Bu. Ini yang jawab cuman saya sama Ayu. Yang lain mana kelas lain nih? Masa nggak ada suaranya? Kelas MIPA 1 mana MIPA 1 suaranya? Enggak, Bu. MIPA 3? Enggak, MIPA 2, MIPA 2. Kok saya kayak nggak denger suaranya MIPA 2 ya? Halo, MIPA 2 ada yang hadir di sini? Ya, MIPA 2, Bu. Oke, MIPA 2. Gitu ya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Tentunya yang sudah menyempatkan hadir di Zoom meeting, selalu ada nilai plus ya dari Ibu ya, pasti gitu ya. Nanti akan ada link presensi atau mungkin presensi langsung di Google Classroom. Nanti Ibu kasih ditunggu di Google Classroom-nya ya. Karena tadi Ibu belum sempat posting. Kemudian untuk materi yang tadi nanti Ibu upload di Google Classroom, dan di YouTube nanti linknya Ibu kasih juga ya untuk belajar lagi. Kemudian nanti ada tugas ya sedikit dari Ibu, nanti di-upload juga di Google Classroom. Jadi mohon ditunggu aja ya. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Semoga minggu depan lebih aktif lagi walaupun kita hanya offline. Dan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selalu jaga kesehatan ya. Gitu. Ya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya.